Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ayo ketua kelas dipimpin berdoa. Berdoa nih. Baiklah, setelah berdoa, melihat sepertinya kalian agak kurang bersemangat hari ini. Apa ada yang sakit? Coba ibu absen dulu ya. Aziz, Bayu, Clara, Dewangga, Fadila, hadir semua. Tidak ada yang sakit kan? Kelihatannya lesu, tidak ada yang semangat. Ayo kita semangat, ayo satu orang. Siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu wajib? Ayo silakan Fadila, menuju ke depan. Kita hari ini nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santoso, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih untuk kalian anak. Oke, setelah menyanyikan lagu wajib tadi, sekarang kita coba lihat dulu di bawah bangkunya masing-masing. Ada sampah yang berserakan atau tidak? Kalau ada, diambil, buang ke tong sampah. Setelah itu kembali lagi ke tempat duduk masing-masing. Ayo coba dilihat tuh, itu ada sampahnya tuh ambil. Udah selesai, ayo ibu tunggu. Baiklah, setelah membuang sampah, ibu mau tanya, pembelajaran kemarin siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa? Dan cita-citaku, ya benar, cita-citaku. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita kemarin tentang cita-citaku. Di sini ibu akan bacakan tujuan pembelajaran kita ya. Yang pertama, melalui kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar, siswa dapat mengidentifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menuliskan hasil pengamatan, siswa dapat menjelaskan hasil identifikasi keragaman kegiatan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar dan manfaatnya secara tepat. Ketiga, melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi dalam kelompok, siswa dapat mengidentifikasi hubungan karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungan dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan menuangkan hasil diskusi dalam bentuk laporan, siswa dapat melaporkan hubungan antara karakteristik ruang dengan sumber daya alam yang ada di lingkungannya dengan tepat. Yang terakhir, melalui kegiatan membuat puisi sendiri, siswa mampu menggunakan hasil pengamatan tentang ciri-ciri puisi secara tepat. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran tadi, ibu mau kalian buka buku pelajaran kita pada halaman 24. Coba dibuka bukunya. Di sana ada cerita tentang peternak muda dari Malang. Ibu minta kalian baca ini dulu dalam waktu 5 menit, cukup? Oh, 10 menit. 10 menit, oke, 10 menit dibaca, dipahami apa aja isi-isi dari teksnya, nanti akan ibu tanya. Oke, sudah dibaca semua. Sekarang ibu tanya, siapa sih Triono ini? Peternak muda dari Malang. Iya benar, peternak muda dari Malang. Di mana dia terakhir belajar sebelum dia menjadi peternak muda? Di mana? Universitas 11 Maret. Benar. Pada pintar-pintar ya. Apa yang jadi impian Triono? Coba siapa yang bisa? Coba Fadila bisa.
Iya, benar. Dia bermimpi bisa mengimpor daging sapi dari peternakannya ke Jakarta. Karena di Jakarta sekarang katanya Triyono, daging sapinya masih impor dari luar negeri. Jadi dia masih bermimpi ingin mengimpor daging sapi dari peternakannya untuk ke Jakarta. Ya coba, Triyono udah jadi peternak muda, tapi dia masih punya impian untuk punya impian untuk menjual daging sapi dari peternakannya ke Jakarta, supaya di Jakarta tidak membeli daging dari impor dari luar negeri lagi. Coba anak-anak dicontoh Triyono, padahal dia udah sukses, udah lumayan sukses, tapi dia masih punya impian yang mau digapainya lagi. Ayo anak-anak, siapa yang mau menjadi seperti Triyono? Iya, semua mau menjadi seperti Triyono ya. Oke, coba buka halaman selanjutnya. Ibu sudah beri kalian gambar 4 gambar peternakan. Yang pertama, peternakan apa? Peternakan ayam. Yang kedua, sapi. Yang ketiga, bebek. Yang keempat, kambing. Oke, dari gambar-gambar tersebut, coba ibu mau tanya, kalian perhatikan apa aja perbedaan dari gambar-gambar tersebut. Kemudian bagaimana sih di setiap peternakan itu cara merawat hewan-hewannya? Kan berbeda tuh, ada yang ayam, sapi, kambing, dan apa tadi satu lagi, bebek. Nah, untuk merawat hewan-hewan tersebut kan berbeda-beda tuh. Coba menurut kalian bagaimana sih cara merawat hewan-hewan tersebut biar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak dan menghasilkan uang tentunya, menghasilkan seperti sapi dagingnya bisa diimpor ke Jakarta seperti Triyono tadi, bebek bisa kita jual bebek goreng di pasar kan. Coba ibu mau kalian buat di buku tulis kalian apa yang kalian lihat dari gambar yang ibu berikan tadi tentang peternakan hewan-hewan tersebut. Ibu kasih kalian waktu untuk mendiskusikannya dengan teman kelompok kalian di sebelah-sebelah aja ya, berpasang-pasang. Nanti setelah selesai kita bacakan bersama pengamatan kalian, kita bertukar pendapat sama teman-teman, bagaimana pendapat dari teman dan bagaimana pendapat dari kita. Oke? Diberi waktu 10 menit cukup ya? Kebanyakan dah. 5 menit deh, 5 menit ya. Oke, 5 menit. Udah semua? Coba yang pertama, gambar peternakan ayam. Coba di peternakan ayam biasanya yang harus kita lakukan tuh apa? Yang pertama apa? Kasih makan ayam. Iya bener, kasih makan ayam supaya ayam tumbuh besar, terus telur-telurnya banyak, menghasilkan telur-telur yang berkualitas, sehingga harga jual telurnya dan ayamnya bisa mahal kan. Kemudian apa lagi? Mengambil telur, iya, memanen telurnya bisa dijual supaya ayamnya, ada juga yang telurnya dikembang biakin lagi supaya peternakannya tetap berjalan. Kalau misalnya tidak dikembang biakin lagi kan peternakannya tidak akan berjalan lagi. Jadi telurnya ada yang dijual, ada yang untuk dikembang biakan lagi supaya menjadi ayam-ayam untuk penerus ayam selanjutnya. Terus apa lagi? Kebersihan kandang itu paling penting. Kalau misalnya kandang dari hewan-hewan yang kita pelihara itu tidak bersih, bisa jadi nanti kuman-kuman yang dari kotorannya itu jadi penyakit untuk hewannya tidak akan sehat. Sama seperti kita, kalau kita hidup di lingkungan yang kotor, pasti kita kan tidak sehat kan. Misalnya kita tinggal di tempat yang berpolusinya luar biasa, pasti kita sulit untuk bernapas kan, sulit untuk mencari air bersih. Jadi kita merasa sakit, badan kurang bersemangat menjalani hari-hari. Kemudian yang nomor 2,
Yang nomor 2 itu ada gambar peternakan sapi. Coba di peternakan sapi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Cari makanan. Oh iya, cari makanan. Apa makanan sapi? Rumput, daun. Ya, rumput, daun-daun yang tidak seperti kayak di semak-semak. Daun-daun yang udah sekiranya mengganggu itu bisa kita gunakan untuk pakan sapi. Kemudian apalagi? Susunya. Ya, kalau sapi perah, susunya bisa kita ambil dan bisa diolah menjadi susu ataupun keju. Keju itu berasal dari susu juga ya anak-anak. Jadi keju itu dari susu yang difermentasi. Tentunya kebersihan kandang yang paling utama. Dari semua hewan, yang paling diutamakan itu adalah kebersihan kandang, supaya hewan-hewan yang tinggal di dalam kandang tersebut sehat dan terawat, supaya juga tidak stres hewan-hewannya. Jadi daging yang dihasilkan dari sapi itu bagus. Kemudian bebek perkebunan bebek ini tidak jauh beda sama ayam, sama aja. Yang perlu dilakukan ya memberi makan, memanen telurnya, terus apa lagi? Ya, itu kan, tahu kan udah. Kemudian yang keempat, kambing atau domba. Coba anak-anak tahu nggak apa yang bisa kita lakukan di peternakan kambing atau domba? Ayo. Ya, beri makan pasti tuh, membersihkan kandang pasti. Terus apa lagi? Kalau domba, ibu kasih tahu ya, pada bulu domba itu harus kita cukur terus supaya regenerasi bulunya itu terus berlanjut. Bulu domba itu bisa kita gunakan untuk membuat pakaian yang untuk pakaian kalau cuaca dingin itu biasanya kebanyakan dari bulu domba kan. Seperti dari benang-benang wol itu bisa dibuat dari bulu domba. Bulu domba itu dijual mahal loh anak-anak. Selanjutnya, kambing itu juga bisa menghasilkan susu kambing sehat. Susu kambing itu sehat juga ya anak-anak. Oke. Nah, selanjutnya coba dari yang ibu jelaskan tadi, masuk nggak yang kalian buat? Masuk kan? Paham kan sekarang pekerjaan apa yang bisa kita lakukan jika kita punya peternakan sendiri? Oke? Sebelum lanjut ke pembelajaran selanjutnya, ibu lihat anak-anak ibu kurang bersemangat nih. Ayo, kita tepuk semangat dulu. Ayo berdiri semua, berdiri. Tahu kan tepuk semangat? Ayo, tepuk semangat. Semangat. Ayo ulang lagi yang lebih semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Ore. Sudah pada semangat kan? Ayo kita lanjut lagi pelajaran selanjutnya. Coba dibuka bukunya. Ayo. Kita buka lagi bukunya halaman 27. Lihat di sana ada gambar buah-buahan. Coba mau tanya, menurut kalian ada buah-buah apa aja di sana? Ayo, mangga, apel, brokoli, wortel, dan kembang kol. Menurut kalian tumbuh-tumbuhan ini, buah-buahan dan sayuran ini cocoknya tumbuh di mana? Ayo, sudah tahu kan? Nah, pertanyaan kedua, menurut kalian gimana sih brokoli, mangga, apa ini bisa tumbuh? Sebelum kalian menjawab, ibu akan menampilkan video tentang tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dan sayur-sayuran yang berasal dari daerah-daerah dataran rendah dan dataran tinggi, supaya nanti kalian bisa membedakan buah mana sih yang ditanam di dataran tinggi, buah mana sih yang ditanam di dataran rendah. Jadi kalian bisa tahu. Oke, ibu akan tampilkan video, anak-anak perhatikan ya videonya. Oke.
Dari video tadi Ibu mau tanya, siapa yang tahu buah dan sayuran apa yang biasanya tumbuh di dataran tinggi? Ayo angkat tangan. Ya Fadila, silahkan. Strawberry Bu, iya bener. Apa lagi? Apel Bu, iya. Wortel, kentang, oh benar. Tepuk tangan untuk Fadila. Setelah dataran tinggi, ayo siapa yang tahu tumbuhan apa yang tumbuh di dataran rendah? Ayo angkat tangan coba. Ya silakan Ajis. Kelapa Bu, iya bener kelapa. Apa lagi? Jagung, pisang, iya pintar. Tepuk tangan Ajis. Oke, dari keduanya tadi ada perbedaannya antara tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi dan tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah. Ayo siapa yang bisa membedakannya? Dari video yang Ibu tampilkan tadi sudah ada loh perbedaannya. Coba siapa yang bisa membedakan? Ya silakan Clara. Perbedaannya apa yang di dataran tinggi? Di dataran tinggi tanahnya lebih subur, iya. Terus cuacanya dingin, benar. Terus tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi itu kecil-kecil batangnya ya. Iya. Tumbuhan yang di dataran tinggi biasanya membutuhkan kelembapan udara yang lebih sehingga tumbuhan itu bisa tumbuh subur. Biasanya tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi itu batangnya kecil-kecil ya. Iya, oke. Sekarang yang di dataran rendah, apa perbedaannya sama dataran tinggi? Dikembalikan aja. Pada dataran rendah, tumbuhannya tidak terlalu membutuhkan suhu yang dingin, suhu yang panas juga tidak apa-apa. Terus batangnya lebih besar-besar. Seperti pohon kelapa tadi kan, pohon kelapa batangnya besar, pohon pisang batangnya besar, jagung besar juga, tapi tidak terlalu besar ya seperti kelapa sama pisang, tapi batang jagung itu juga besar. Selanjutnya tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah tidak terlalu membutuhkan kelembapan udara yang lebih karena dia tumbuhannya bisa menyimpan air cukup lebih lama daripada tumbuhan yang di dataran tinggi. Oke, baiklah. Setelah mengetahui tadi, sekarang anak-anak jadi tahu kan tumbuhan yang di dataran tinggi dan tumbuhan yang di dataran rendah itu berbeda. Tumbuhan yang di dataran tinggi belum tentu bisa tumbuh jika ditanam di dataran rendah. Begitu juga tumbuhan yang di dataran rendah belum tentu bisa tumbuh jika ditanam di dataran tinggi. Nah, setelah bisa membedakan antara tumbuhan yang tumbuh di dataran tinggi dan tumbuhan yang tumbuh di dataran rendah, sekarang Ibu mau tanya, apakah anak-anak tahu apa itu sumber daya alam? Ya, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, ada yang tahu? Coba. Ya, sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali. Contohnya seperti tumbuhan, hewan, ya. Sekarang, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Silakan Aziz. Benar, tepuk tangan. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu adalah sumber daya alam yang hanya bisa dihasilkan sekali, dan untuk sumber daya alam itu ada lagi butuh waktu yang lama agar sumber daya alam itu dapat digunakan kembali. Jadi kita harus menggunakannya dengan hati-hati dan seperlunya saja. Di sini Ibu punya beberapa gambar sumber daya alam. Gambar lagi Bu, iya gambar lagi. Karena kita masih keterbatasan alat, jadi kita hanya menggunakan gambar ya. Ibu punya beberapa gambar.
Di sana ibu ingin kalian bisa membedakan yang mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui dalam tabel. Buat dulu tabelnya di tempat masing-masing, berpasangan oleh teman sebangkunya boleh. Di tabel tersebut dibuat 2 kolom. Yang pertama, kolom yang sumber daya alam dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Pada gambar yang ibu berikan, sudah ibu berikan nomor. Kalian hanya perlu meletakkan nomor saja pada kolom-kolom tersebut, sehingga memudahkan kalian mengetahui yang mana sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang mana sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tadi sudah ibu sedikit jelaskan, dan teman-teman kalian jelaskan juga sumber daya alam yang terbaru itu apa, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui itu apa. Ibu beri waktu 10 menit untuk dikerjakan. Nanti kita bahas jawabannya bersama. Nah, setelah kita mengetahui tadi apa saja sih yang ada di dataran tinggi, apa saja sih yang ada di dataran rendah sumber daya alamnya, sekarang ibu mau tanya, kira-kira pekerjaan apa yang bisa dilakukan di daerah dataran tinggi dan rendah? Siapa yang tahu? Coba ya, silakan. Di dataran tinggi jadi tukang kebun bu, berkebun boleh. Di dataran tinggi bisa bertani bu, bercocok tanam boleh. Di dataran rendah jadi nelayan bu, di pantai. Di dataran rendah bisa jadi pedagang bu. Ya, semua bisa ya. Coba sekarang kalian diskusi sama teman sebangkunya. Kira-kira cita-cita kalian tuh apa sih? Pekerjaan apa sih yang ingin kalian kerjain nanti setelah kalian besar, dewasa? Coba siapa yang punya cita-cita? Ya, silakan Aziz, apa cita-citanya? Ya, dokter, bagus. Itu Clara, guru bu, oh bagus. Siapa lagi? Dewangga, apa cita-citanya? Polisi, keren. Dan cita-cita kalian tadi, ibu mau kalian buat puisi. Puisi, tahu kan puisi seperti yang ada di buku kalian? Coba kalian buka di halaman selanjutnya, itu ada puisi hidupku penuh warna. Tapi ibu di sini mau kalian membuat puisi tentang cita-cita kalian. Bisa kalian diskusikan dengan teman sebangku kalian. Kalian buat semenarik mungkin puisinya. Nanti setelah kalian buat, ibu akan memilih beberapa orang siswa untuk membacakan hasil dari puisinya. Oke, buat dulu ya, ibu kasih waktu. Sudah selesai anak-anak? Baiklah, puisinya untuk hari ini disimpan dulu ya, untuk besok. Besok akan ibu tagih puisinya untuk dibacakan satu persatu ke depan kelas. Dipelajari cara membacanya, ada di buku ya. Karena waktu kita sudah habis, hari ini pembelajaran kita akhiri dulu ya anak-anak. Sebelum pembelajaran kita akhiri, ibu mau tanya, apakah ada pembelajaran yang belum dipahami? Benar, sudah dipahami semua. Alhamdulillah kalau sudah dipahami semua. Ibu mau mengulas kembali apa saja pembelajaran kita tadi. Yang pertama ada tumbuhan apa saja sih yang tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Terus apa sih perbedaan tumbuhannya? Kemudian pekerjaan apa yang biasa dilakukan di dataran tinggi maupun rendah? Kemudian pekerjaan apa yang bisa dilakukan di peternakan? Yang terakhir sumber daya alam. Oke, baiklah, sebelum menutup kegiatan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, selesai. Baiklah, ibu mohon maaf jika ibu ada salah. Lebih kurang ibu mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hati-hati pulang ke rumah. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.